Oleh sebab itu dalam hidup ini janganlah merasa bersih dan suci, karena banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi Allah Ta'ala menangguhkan, mengazab kita agar kita mau bertobat. Orang mukmin yang benar, dia tidak pernah merasa dirinya sudah benar dan selalu khawatir akan dosa-dosanya, dan merasa masih banyak hal-hal yang dia lakukan yang belum sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, sehingga dia selalu memohon ampun kepada-Nya. Dan di dalam memohon ampun pasti ada proses. Maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak langsung mengampuni, karena setiap dosa pasti terbalas. Akan tetapi kita diberi tawaran oleh Allah Ta'ala, apakah memilih dibalas di dunia atau dibalas di akhirat. Jika kita memilih dibalas di dunia, maka akan lebih ringan dan kita sanggup menerimanya. Bisa berupa penyakit, kesempitan rezeki, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika kita memilih dibalas di akhirat, maka balasannya akan berlipat ganda di dalam neraka. Sebesar atau sekecil apapun dosa yang kita lakukan, apabila mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala serta bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni. Akan tetapi terkadang dalam batin hati kita ada perasaan khawatir, Allah mengampuni apa tidak? Padahal apabila kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh serta berusaha untuk memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh pula, maka Allah Ta'ala berjanji pasti akan mengampuni. Ada dua macam kekhawatiran. Yang pertama, khawatir Allah tidak mengampuni disebabkan kita tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memperbaiki diri. Yang kedua, khawatir Allah Ta'ala tidak mengampuni karena bisikan setan untuk menggoyahkan keimanan kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertaubat dan memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh atau belum? Dan bagi orang-orang yang bertaubat, setan akan masukkan tipu dayanya. Bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memperbaiki diri, setan akan memasukkan perasaan sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga orang tersebut selamanya dalam keadaan fasik. Kedua, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki diri, setan akan memasukkan perasaan bahwa Allah Ta'ala belum mengampuni, sehingga timbul perasaan putus asa dan tidak percaya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Sebetulnya yang paling fatal adalah orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memperbaiki diri, tetapi dia merasa bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Untuk kembali kepada Allah atau bertaubat sungguh sangat berat, karena harus melewati beberapa proses, dan setan selalu berusaha untuk menggagalkan. Pertama, setan menghalangi seorang agar tidak bertobat. Akan tetapi apabila seorang tersebut tetap bertaubat, maka setan akan menghalangi agar orang tersebut tidak memperbaiki diri, sehingga taubatnya sia-sia. Karena salah satu persyaratan taubat adalah memperbaiki diri, sesuai surat An-Nahl ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijalalah thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa yang diampuni oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohannya. Dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah dosa, dan setelah dia tahu maka dia langsung bertaubat dan memperbaiki diri, tidak melakukan dosa itu lagi. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah tahu dengan dosa tetapi tetap dia langgar, berarti dia menentang Allah Ta'ala dan api neraka.
Memang dalam hal ini serba salah. Apabila kita tidak mau mencari ilmu, maka kita akan celaka, karena kita tidak mengetahui kebenaran. Dan apabila kita mencari ilmu tetapi tidak kita amalkan, maka kita juga akan celaka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk mencari ilmu dan mewajibkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sisi tafakkurnya, seberapa banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kita pergunakan untuk menambah ketakwaan kepadanya, dan seberapa banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsu sehingga dosa, dan seberapa banyak kita telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala hanya akan mengampuni orang-orang yang mau memohon ampun kepadanya. Walau sebesar apapun dosa sang hamba, Allah Ta'ala akan mengampuni. Yang penting dia mau bertaubat dengan nasuha. Contoh doa dari sisi keimanan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa yang kita lakukan harus kita rinci, jangan sampai kita bertobat secara global, karena tidak akan muncul rasa penyesalan. Kami menyesal ya Allah, dan kami memohon ampun kepada Engkau atas dosa tersebut. Ya Allah, aku berjanji tidak akan pernah lagi melakukan dosa tersebut. Sikap orang yang beriman, orang-orang yang beriman sangat yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba-Nya, apabila hamba-Nya bisa memenuhi syarat-syaratnya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang penting kita selalu menjaga untuk menghindari perbuatan dosa, dan apabila tersalah segera memohon ampun, karena berputus asa dosanya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan.